Apa itu hemostasis? Hemostasis diperlukan oleh tubuh untuk menghentikan perdarahan. Tiap perdarahan yang terjadi itu dihentikan oleh sistem hemostasis. Perdarahan terjadi karena adanya kerusakan pada dinding pembuluh darah. Nah, hemostasis inilah yang akan menutup luka pada dinding pembuluh darah tersebut, ditutup, dibentuk bekuan di situ sampai terjadi pemulihan jaringan dinding pembuluh darah. Bila sudah dinding pembuluh darah sudah sembuh seperti semula, baru bekuan itu tidak boleh terus terjadi. Nanti akan ada sistem lain yang namanya sistem fibrinolisis. Namanya lisis berarti dia melisiskan bekuan yang menutup luka di dinding pembuluh darah tersebut. Jadi tidak boleh ada pembekuan terus, juga tidak boleh ada lisis terus. Jadi harus seimbang antara pembekuan dan lisis. Darah salah satunya adalah memberikan nutrisi, membawa nutrisi ke seluruh tubuh. Siapa yang membawa? Darah. Juga fungsi ekskretori, jadi membuang sisa-sisa metabolisme juga darah. Dia akan membawa ke liver ataupun ginjal atau ke kulit ya untuk membuang sisa-sisa metabolisme. Juga menjaga integratif supaya tetap utuh pembuluh darahnya. Bagaimana caranya supaya fungsi darah ini berjalan dengan baik dan benar? Darah harus tetap cair. Bisa dibayangkan ya, kalau tidak cair bagaimana dia akan memberikan nutrisi, membuang sisa metabolisme. Syarat harus cair berarti apa? Tidak boleh ada sumbatan. Sumbatan apa itu yang ada di dalam pembuluh darah? Yaitu bekuan darah. Dan darah supaya bisa menjalankan fungsinya, dia harus tetap berada di dalam pembuluh darah. Penjagaan darah tetap di dalam pembuluh darah dilakukan oleh sistem hemostasis, baik itu primer. Primer itu terdiri dari trombosit dan pembuluh darah sendiri, maupun sekunder. Sekunder itu sudah adanya koagulasi pembekuan darah. Bagaimana supaya tetap cair? Harus ada sistem fibrinolisis yang menjaga keseimbangan. Ketika sudah ada bekuan harus dilisiskan, tidak boleh terlalu lama. Ini yang disebut hemostasis tersier. Hemostasis. Nah, kalau vaskular dan trombosit ini hemostasis primer. Jadi hemostasis itu ada primer, sekunder, dan tersier. Kalau primer, vaskular, dan trombosit yang berperan. Sekunder yang berperan vaskular, trombosit, dan sudah ada koagulasi yang berperan di sini. Ini namanya sekunder. Yang tersier bila sudah ada peranan sistem fibrinolisis. Bagaimana terjadi koagulasi atau bekuan di dalam darah? Berarti harus ada protein-protein yang menyebabkan koagulasi. Proteinnya itu sebenarnya berupa enzim, yang pada keadaan normal masih berupa prokoagulan. Kalau dia sudah teraktivasi, baru akan menyebabkan bekuan darah. Kesepakatan secara internasional, faktor-faktor pembekuan ini diberi nomor angka Romawi dari angka 1 sampai 13. Dan dibedakan kelompoknya menjadi 3, kelompok fibrinogen, protrombin, dan kontak. Ini faktor-faktor koagulasi dari 1 sampai 13. Dari fibrinogen sampai ini fibrin stabilizing factor. Selain ke-13 faktor koagulasi ini juga ada yang disebut prekallikrein dan HMWK. HMWK itu apa? High molecular weight. Ini berperan pada sistem koagulasi jalur intrinsik. Koagulasi itu prosesnya nanti ada 2 ya, Dik ya. Jalur intrinsik, jalur ekstrinsik, kemudian bergabung menjadi common pathway. Nanti ada di sini. Koagulasi darah. Faktor koagulasi sebenarnya berupa enzim yang bisa teraktivasi, bisa terpapar. Bagaimana cara terjadinya? Secara beruntun dan berurutan, kaskade atau seperti air terjun.
Semuanya tuh dimulai apabila darah kontak dengan permukaan asing. Kalau dinding pembuluh darah yang normal itu bagi darah bukan permukaan asing ya. Tapi ketika pembuluh darah itu sudah terluka, misalnya jaringan subendotelnya sudah terpapar, itu sudah merupakan permukaan asing bagi darah dan akan memulai terjadinya koagulasi. Atau darah yang terpapar cairan jaringan tissue factor. Bisa dari perlukaan pembuluh darah, dinding pembuluh darah, ketika endotelnya terluka, jaringan subendotelnya terpapar, keluarlah cairan jaringan. Ini juga merupakan pemicu terjadinya koagulasi. Atau dari sel-sel darah sendiri. Sudah tahu kan kalau eritrosit itu bisa lisis, trombosit bisa lisis, leukosit bisa saja lisis di dalam pembuluh darah. Nah, ketika sel-sel darah ini lisis, dia juga akan mengeluarkan cairan jaringan yang akan memicu terjadinya koagulasi. Sistem koagulasi dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah pembentukan tromboplastin aktif. Tahap pertama ada jalur intrinsik, ekstrinsik, dan common pathway. Yang kedua pembentukan trombin, kemudian tahap akhir adalah pembentukan fibrin. Ketika fibrin sudah terbentuk, maka bekuan darah itu sudah stabil. Tidak akan mudah lisis. Sampai bekuan darah itu akan stabil sampai di bawah yang ditutupi oleh bekuan darah itu sudah jaringannya membaik, baru dia akan bisa lisis. Tapi kita tidak akan membahas sedalam itu. Karena yang kita pelajari terutama tentang prinsip pemeriksaannya, tapi fisiologi sistem koagulasi ini tetap harus diketahui supaya ketika kalian bekerja bisa melakukan validasi hasil pemeriksaan faal hemostasis. Kalau tidak diketahui, kalau kalian tidak mengetahui fisiologinya, maka tidak akan bisa memvalidasi hasil dengan baik. Ini tahap 1, ada intrinsik, ada ekstrinsik. Kalau saya menghafalnya, pokoknya ekstrinsik itu 3 dan 7. 3 dan 7 itu apa? Kita balik lagi ya. 3 dan 7 itu tisu tromboplastin. 7-nya start factor. Pokoknya 3 dan 7 ini ekstrinsik pathway. Yang lainnya adalah intrinsik. Dan common pathway adalah faktor 10 dan 5. Setelah teraktivasi semua, terbentuklah tromboplastin aktif yang akan mengubah protrombin menjadi trombin pada tahap 2. Kemudian setelah trombin ini menjadi aktif, dia akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin sehingga akan menstabilkan bekuan darah. Ini terjadi di tahap 3. Ada tahap 1, 2, 3. Yang satu ini intrinsik, ekstrinsik, dan common pathway. Nah, ini secara skematik pemeriksaan apa yang bisa dilakukan pada tahapan koagulasi tadi. Kalau jalur ekstrinsik sampai ke tahap 3 tadi bisa dengan PPT, plasma prothrombin time, atau biasanya disebut PP. Ini yang sering dikerjakan ya, PT dan APTT ini. Kalau APTT berarti memeriksa jalur intrinsik dari tahap awal sampai tahap akhir. Begitu juga dengan clotting time. Ini tidak saya sebut, sekedar tahu saja. Plasma recalcification time, serum prothrombin time, dan ini adalah thrombin time. Kapan seseorang diperlukan dilakukan pemeriksaan hemostasis? Ketika ada kecurigaan gangguan perdarahan dan gangguan trombotik. Jadi seseorang cenderung mudah berdarah atau cenderung ada pembekuan dalam pembuluh darahnya. Juga untuk monitoring pengobatan. Bila ada
terapi pemberian fraksi-fraksi darah, dan pemberian antikoagulan. Seseorang yang cenderung terjadi trombosis, orang ada trombogenik di dalam tubuhnya, dia akan diberi antikoagulan. Kalau antikoagulannya diberikan secara minum atau oral, maka monitoringnya adalah PPT-IMR, jalur ekstrinsik ya. Kalau secara parenteral itu intravena ataupun intramuskular, monitoringnya dengan APPT. Kapan lagi bila ada tindakan pembedahan? Yang paling sering diminta adalah BT-CT. Meskipun sudah diberitahu bahwa BT-CT itu susah dilakukan standarisasi sehingga dianjurkan untuk pemeriksaan PT-APTT saja, tapi tetap aja yang diminta adalah BT-CT. Dan untuk menegakkan diagnosis gangguan fungsi hati,